Kita akan belajar dua macam penderitaan. Penderitaan itu tidak banyak macamnya, cuma dua. Ya, kita buka dulu dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Penderitaan ada dua. Satu, penderitaan karena kita berdosa, karena dosa itu menyebabkan orang menderita. Ya. Akhirnya dia masuk kita. Kita nggak ada salah, tapi kita dijahat. Pernah nggak mengalami salah? Saya membahas dulu tentang penderitaan yang pertama, yaitu kita menderita, ya, ayat 19, bukan karena kita salah. Ya. Ini penderitaan nggak boleh ditolak, harus dijalani, karena Yesus juga menderita di bumi ini dari pihak orang-orang berdosa. Kenapa orang bisa menderita? Dua penyebabnya. Maksudnya, kenapa orang baik bisa menderita atau dijahatin? Ya, menurut saya ya dua aja. Satu, karena orang iri. Yang kedua, karena ditegur. Ketika orang ditegur nggak terima, dia serangan balik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki sama Yesus, ya kan? Yesus selalu menegur dengan gamblang dosa-dosa mereka, keturunan ulat beludak, kalian. Dihadapi Tuhan semua dengan to the point, gitu ya, nggak pakai basa-basi atau muter-muter. Nah, orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat menyerang. Berkali-kali mereka mencoba mencari-cari kesalahan. Alkitab berkata mereka selalu mencari-cari kesalahan. Ya. Nah, itu yang coba kita pikirkan ya umat Tuhan. Ada orang ngejahatin kita bukan karena kita jahat. Apa yang kita kesalahan apa? Adakah rancangan yang jahat yang kita buat, misalnya biar bisnisnya hancur, atau sengaja nih kita merancang-rancang yang jahat? Nggak ada. Tapi dia berusaha untuk ngejahatin kita. Ya, menurut saya dua itu saja. Faktor iri dan faktor karena ditegur. Saya pernah membagikan postingan Raja Asa ditegur sama Nabi Hanani. Dia bilang, kamu begini. Nabi merasa tersinggung. Aku ini bos, aku raja, berani-berani menegur. Penjarakan dia, dibantailah. Tapi apa yang terjadi? Raja ini jauh dari berkat Tuhan, malah dia mengalami kutuk. Apa kutuknya? Dia mengalami sakit yang parah dan menderita dengan penyakit itu gak sembuh-sembuh. Itulah sebabnya ayat 19 berkata, Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan. Nabi itu sabar aja, ya udah. Emang aku jahatin kau kan? Enggak, aku sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong begini, kamu nggak mau, ya sudah, ya udah, dipenjarakan lah, diapain lah, ya kan. Berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud ditegur Nabi karena dia mengalami kesalahan, dia merendahkan diri, ya kan. Dia merendahkan diri dan berpuasa untuk dosanya, untuk kesalahannya. Ya. Saya membaca kitab raja-raja dan mendalaminya. Semua raja-raja yang ada di Israel dan di kerajaan Yehuda itu semua diberkati Tuhan ketika mereka hidup lurus di hadapan Tuhan. Kerajaannya jaya, jauh dari perang, tapi begitu mereka banyak kali ulangnya, kemudian itu jauh dari namanya berkat. Peperangan lah, bicara lah, penyakit lah. Kalau karena orang ngejahatin kita, percayalah, kita diikutin oleh berkat dari Allah. Kalau kita mau ikhlas menerima, gak boleh menolak penderitaan sebagai seorang Kristen. Tadi kita udah setuju semua bahwa lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Masa sih kita bisa tidak menderita dengan kumpulan yang lebih banyak yang jahat daripada yang baik?
Masa nggak menderita? Banyak yang munafik gitu, masa nggak menderita? Ini harus dijalani. Karena ini dunia bukan sorga. Di sorga baru nggak ada penderitaan. Tapi kita harus pastikan bahwa penderitaan itu bukan karena kesalahan kita. Salah berpikir, salah menanggapi, sensitif dan sebagainya. Jangan karena Yesus sendiri menderita. Kita tahu apa sih kejahatan Tuhan. Harusnya kita bilang Tuhan kan orang baik. Pasti semua orang baik dengan dia. Semua orang di bumi ini baik dengan dia. Mencari-cari kesalahannya. Dia menderita dari pihak orang-orang berdosa. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Sebab Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang menuruti kemauannya, dan Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka. Tetapi Tuhan melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang jahatin kita, percayalah bukan kita yang melawan mereka, tapi Tuhan yang melawan mereka. Ya. Tuhan menunjukkan keadilannya, kebaikannya. Dia nggak akan membiarkan ada orang-orang yang ngejahatin kita. Walaupun penderitaan itu harus kita lewati, bukan berarti biar aja kau mampus itu, bukan gitu Tuhan. Lewatilah, aku akan menolongmu, aku akan memberkatimu, dan aku akan menjauhkan orang yang ngejahatin itu dari apa namanya berkat. Justru mereka masuk ke dalam yang namanya kutuk dosa, kutuk dosa. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6 mulai sampai 9-nya, perhatikan saya baca. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, ya, Sodom dan Gomora itu adalah kota yang berdosa. Jadi sangat tertekan tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Ya, itu. Sekali lagi, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, ini orang jahat yang membuat Silo menderita, dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup pasif di masa-masa ini. Ini salah satu peringatan, ini contoh ya, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang membuat orang benar menderita. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan lo orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersisa. Ini yang penderita orang benar. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Diselamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Amin. Kita juga gitu. Gak apa-apa, biar aja orang ngejahatin kita. Tuhan tahu menyelamatkan kita. Selanjutnya, dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi ketika kita, ya coba sadari, ini aku menderita sekarang. Penderitaan ini kenapa? Oh, karena orang ngejahatin aku. Oh ya udah, ya sudah, jalanin aja. Ingat, berkat kamu orang yang diberkati. Kalau mau menjalani, kalau kita dijahatin orang, dilukain orang, kalau diluka gini atau luka pasti sakit. Tapi datang sama Tuhan, udah minta kekuatan Tuhan, biarkan Tuhan yang mengurus. Tuhan bilang pembalasan itu adalah biarkan saja, ya, biarkan saja, dan berkat menyusul mengikuti kita. Tetapi orang-orang yang menderita karena kejahatannya, untuk yang mengikuti di belakangnya. Pemasmur Daud bilang, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Karena dia gak pernah ngejahatin orang. Ingat, Raja Saul yang nyata-nyata bisa dia bunuh, dia gak bunuh, gak pernah dia ngejahatin orang. Makanya kebajikan kemurahan mengikuti dia terus seumur hidupnya. Amin. Tapi orang-orang yang selalu buat orang menderita, itu kutuk, segala persoalan penderita terus mengikuti dia. Maka kita harus memikirkan, ya,
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahat, yang membuat orang-orang menderita. Saya bilang tadi dua, iri. Jangan iri-iri. Yang pertama, yang kedua, jangan susah kalau ditegur. Kalau ditegur ya sudah, ya udah. Kalau memang salah. Saya melihat ada orang kalau ditegur dia serangan balik, gitu ya. Ya, saya melihat seperti itu. Kalau kita orang baik, kita akan seperti Raja Daud. Ketika ditegur, dia minta ampun. Bahkan dia berpuasa sampai 7 hari, puasa pengampunan dosa. Biasanya orang puasa untuk pergumulan biar terjadi kedahsyatan mujizat berkat. Dia berpuasa untuk pengampunan dosa. Itu orang baik. Jadi jangan kita bilang kita ini orang baik. Ketika kita salah, kita nggak pernah sadari kesalahan kita, malah serangan balik, malah ngomong sana sini, memikir-mikirkan di tempat tidurnya dimanapun, rancangan-rancangan, ya kan, mencari teman-teman, mencari kru. Nah, itu orang terlalu jahat. Itu gak ada Tuhan di hatinya. 2 minggu lalu saya berbicara ciri-ciri orang yang ada Tuhan di hatinya. Orang-orang model seperti itu gak ada Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Janganlah sesat kalau tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi ketika kita menjahatin orang, yang kita tuai butuh persoalan, penderitaan karena dosa. Tapi ketika kita menabur perkara-perkara yang baik, bahkan kita rela orang menjahatin kita, ya kita artinya gini, kita bukan jadi bodoh, kita biarin aja. Enggak, kita buat strategi juga untuk menghindari. Tapi kalau dia masih terus, biarkan aja. Ingat Tuhan hidup. Saya selalu bilang Tuhan hidup. Berkali-kali dalam hidup saya melihat begini. Ada orang menggali lubang, dia sendiri jatuh ke dalamnya. Biarkan saja. Buktikan kalau Tuhan itu hidup, itu aja. Buktikan kalau Tuhan itu hidup. Siapa menggali lubang, dia sendiri jatuh ke dalamnya. Itu firman Tuhan bilang. Dalam hukum tabur tuai ini jelas sekali, ya, kiranya kita yang ada di gereja. Saya nggak tahu di gereja ini banyak yang munafik atau banyak. Ya, menurut kita ya jawabannya dalam. Di gereja ini banyak orang baik atau orang jahat, ya jawabannya dalam. Yang satu hal yang saya tahu, kalau orang tulus akan tahu siapa orang tulus. Sesama orang licik akan bisa berbeda. Saya percaya orang tulus tak nyambung dengan orang licik. Ingat. Saya pernah buat postingan. Saya terinspirasi melihat kehidupan, memikir-mikirkan semua. Kemudian saya dapat pemikiran begini. Sesama setan pasti saling support. Setan tidak akan pernah support malaikat. Nah, begitu. Saya nggak percaya kalau di hati kita tuh ada Tuhan, kita jahat, nggak mungkin. Tapi sesama orang jahat pasti saling support gitu. Ya, ya semua orang jahat mereka kerjasama untuk menyalurkan Yesus. Tapi orang-orang baik, pengikut-pengikut Tuhan tidak. Kita buka mata kita, melihat sekeliling kita, ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak bisa mengenali. Saya lebih ekstrim bilang, kalau ada roh Tuhan sama kita, kita tahu siapa dia, pasti. Kalau ada roh Tuhan sama kita tahu dia orang licik atau orang tulus. Pasti, nggak mungkin nggak pasti kita tahu. Dan Tuhan itu susah sekali mencari orang tulus. Makanya ketika Tuhan bertemu Nathanael, Tuhan langsung komentar, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ciri-ciri orang yang munafik, perhatikan aja cara mereka ngomong itu. Perhatikan, nggak apa adanya, selalu disetting-setting. Saya ingat, saya pernah ceritakan anak TK. Dulu ada kejadian 2 anak TK cowok. Yang satu tipenya diam aja, cowok, bawaannya kalem. Jam istirahat tuh
Ya dia main, dia slow aja gitu. Terus ada satu anak itu usil. Jadi sasaran usil dia anak ini karena kalem-kalem. Satu hari digodain dia menghindar, digodain terus menghindar seminggu. Sudah menghindar terus, ya nggak kata-katanya, ya dicobel-cobel macam segala macam. Terakhir dia udah nggak tahan seminggu ya, katanya langsung nangis, berlagak korban, ya kan? Berlagak korban lah yang sudah 1 minggu bikin ulah. Kita juga harus ngerti, ya kan? Kita harus ngerti, tahu nggak siapa penyebab persoalan? Siapa yang ngebela diri? Biarkan orang selalu menilai kita apa. Tapi dari pembelaan Tuhan sama si A, si B, si C, kita akan tahu dia di pihak Tuhan atau di pihak setan. Saya percaya orang-orang yang menderita karena orang lain difitnah, dijelekin, apa semua dia diam aja. Lihatlah, Tuhan membela kok. Seperti Tuhan membela Lot. Tuhan tahu membela orang-orang benar katanya, dan tahu menghukum orang-orang fasik. Makanya kalau kita menderita karena orang menjahatin kita, santai aja, nangislah di hadapan Tuhan, mengadulah sama Tuhan, udah cukup. Gak usah cari kru untuk membenci orang. Sama aja kita sama orang jahat. Orang lain itu gak begitu. Bahkan dia diam aja, biarkan. Ya, nah, kira-kira kita ini ada di mana? Kita ini hari ini menderitakah atau tidak? Kalau kita menderita, ya, tahu dulu penderitaan kita ini karena dosa kita atau karena orang yang jahat sama kita. Kita renungkan. Kalau itu karena kita jahat, bertobat supaya Tuhan pulihkan dan keluarkan dari penderitaan ini. Ketika orang mau menyelesaikan dosanya, penderitaannya berakhir. Kalau kita mau mengakhiri penderitaan yang diakibatkan oleh dosa kita, bertobat, dan bila perlu berpuasa sebagai bentuk penyesalan akan dosa, supaya Tuhan segera memulihkan seperti Tuhan memulihkan kerajaan Allah. Dan jangan diulang lagi. Daud itu buat dosa dan dia sampai matinya dia gak pernah ulangi dosa. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. 1 kali itu dia terpleset. Itu bukti orang baik. Orang baik kalau terpleset dia gak akan ulang-ulang. Jadi kalau orang akan jatuh terus dalam dosa yang sama, gak ada Tuhan itu di hati. Ya, jatuh terus. Ketahuan nih, bukan mau bertobat karena ketahuan udah sorry, karena ketahuan, ya kan? Jatuh lagi. Karena ketahuan sampai puluhan tahun. Percayalah orang seperti itu bukan orang bertobat. Gereja ini ya di mana-mana gereja itu sudah kebanjiran orang-orang munafik. Saya buat mencoba pastinya. Tapi kekurangan orang-orang kudus. Hari ini jadilah orang-orang kudus yang baik, yang tidak bisa ditipu. Orang kudus sudah cukup kurus ya, cantik kan? Kalian tahu nggak ada orang-orang munafik yang dalam bahasa Indonesia ada istilah air mata buaya, ya kan? Dia udah sumber masalah, belagak korban. Kalau orang psikologi bilang lain victim, tahu main victim. Dia berlagak korban, padahal dia sumber masalah. Ini jahat banget orang seperti ini. Dia sumber masalah, tapi dia berlagak korban. Dia cerita, dia itu begini. Kemudian sedikit mengatur bahasa-bahasa yang dirancangnya untuk orang akan belas kasihan. Kemudian mengatur kata-kata, mengambil rekomendasi situasi dan segala macam, ya. Saya pernah ketemu dengan orang gitu. Saya percaya dia itu segera akan diikuti oleh kutuk dosanya sendiri. Bahkan meneteskan air mata. Makanya kalau ada orang meneteskan air mata, ya bisa aja dia meneteskan air mata karena dia menderita. Tapi penderitaannya karena dia. Terus kita kasihan, bilang bertobatnya, udah dia yang salah. Dia nangis, ya mungkin sakit penderitaannya, tapi kan karena kamu.
coba lihat, kasihan dia. Tadi saya sudah baca kan, kalau kamu sabar, ditonjokin masa misalnya karena maling, terus dia sabar. Tuhan bilang tadi, sekalipun kita sepertinya sabar, tapi kalian akan tetap jauh dari berkat. Itu harus kita tahu. Ada banyak orang sedemikian licik. Makanya begini ya, orang-orang jahat mendapat rumus. Begini rumus orang jahat. Dia tahu siapa yang banyak bicara, dia pasti bisa seolah-olah dia dianggap benar, walaupun dia adalah orang jahat. Maka kita harus cerdik. Jangan kalau orang diem, ya, orang nggak pernah ngomong dengan kita, orang diem dan orang itu salah, itu bolos sekali. Saya waktu sekolah menyusun skripsi, orang dianggap sah menjadi sarjana strata 1, S1 setelah mereka juga menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir karya tulis. Dalam karya tulis itu, ya, saya membuat satu karya tulis, judulnya Baptisan bahasa Allah sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus dan sebagai karunia Roh Kudus itu dibanding Kisah Rasul dan 1 Korintus sekian gitu ya. Dan itu ya judulnya kan sangat Pentakosta banget. Tapi saya nggak boleh mengangkatkan semua Pentakosta. Saya ambil buku-buku yang kontra. Saya harus menghadirkan dua pihak. Orang yang berpihak kepada bahasa roh dengan konsep ini dan orang yang kontra. Itu dikumpul semua dengan kurang lebih 120 buku. Ada kutipan-kutipannya. Saya pelajari dan harus itu dimasukkan dalam karya tulis yang namanya skripsi saya waktu itu. Baru itu skripsi dianggap bagus. Menurut saya, skripsi itu salah satu cara untuk melatih berpikirnya orang-orang sarjana, supaya mereka nggak hanya percaya satu pihak, tapi orang yang berpikir cerdas, mereka mendengar satu dan mereka mendengar satu lagi. Jadi ada kesimpulan yang pas, yang kuat. Setelah ada dialog buku gitu ya kan, begini, ini bilang begini, dijawab begini, ini bilang kita sendiri yang ini ya. Waktu itu saya, ya puji Tuhan, saya mendapatkan skripsi terbaik karena saya menampilkan sebanyak-banyaknya semua protes, berontak, tokoh-tokoh yang terkenal, cukup terkenal. Dan saya menjawabnya dan merekomendasi beberapa orang Pentakosta. Begitu. Walaupun beberapa di antara kita mungkin tidak sarjana, tapi saya sarankan belajarlah berpikir seperti orang yang pernah membuat karya tulis, yang kita tidak hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ya, itu orang cerdas. Saya percaya sekali lagi, orang kalau dia orang tulus, dia akan tahu siapa orang tulus. Orang tulus gak akan bisa nyambung, apalagi kerja sama orang licik, gak bisa. Orang baik gak akan nyambung sama orang jahat, apalagi mau kerja sama. Ingat ada firman Tuhan bilang gini, apa persamaan antara berhala dan baik Allah? Gak mungkin bisa jalan sama ya kan? Apa persamaan antara gelap dan terang? Udah lain notanya ya gitu, malah bisa ada sama. Apa ceritanya, dari sisi mana kita aja bilang gak ada persamaan terang dan gelap? Ya, dunia ini sangat penuh kemunafikan. Saya mengangkatkan topik ini, dua masalah penderitaan. Saya mau kita menyelesaikan penderitaan yang diakibatkan karena dosa kalau kita punya itu. Tapi kalau enggak, kita coba meminta kekuatan ketika kita mengalami penderitaan, karena orang sengaja tuh ngerancang kejahatan sama kita. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 sampai 9 ya.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik, meninggalkan jalannya. Orang-orang yang suka membuat orang menderita, sengaja merancang-rancangkan supaya menderita. Ya, katanya baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Umat yang dikasihi Tuhan, ini pesannya. Jadi kalau kita mengalami persoalan, penderitaan karena dosa, ya hindari itu dengan cara kita bertobat. Kata Tuhan, cari Tuhan. Begitu kita bertobat, katanya Tuhan ampuni, Tuhan mengasihani, dan membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan. Itu aja. Berhenti dari penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, supaya kita mengalami pemulihan. Yang kedua, kalau kita mengalami penderitaan karena orang ngejahatin kita, kenapa sih orang itu bisa ngejahatin kita? Atau kenapa sih orang benar bisa menderita? Ya karena iblis dan karena orang yang kerasukan iblis kan itu. Nah kalau itu kita minta kekuatan, itu saja. Ya, seperti Lot dikuatkan, seperti Raja Daud dikuatkan, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dikuatkan, dan semua tokoh-tokoh Alkitab, dan saya percaya kita semua akan dikuatkan Tuhan. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan ketika ada orang ngejahatin kita, ya, saya nggak tahu apa yang kalian alami. Di rumah kita bisa merasakan ada orang-orang barangkali yang tak bertobat, yang menekan, yang hari-hari kita lihat, ya ampun, dosa terus dikerjain. Ya, kita pasti menderita. Kemudian kita menegur, jangan balik, bersiasat. Biarkan aja. Tuhan itu hidup. Percayalah Tuhan akan membela setiap orang-orang baik. Saya nggak pernah melihat ada orang baik ditinggalkan Tuhan. Nggak pernah. Coba tunjukkan saya. Mungkin sanak famili, keluarga, tetangga. Tunjukkan saya. Nggak pernah saya lihat orang baik ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyatakan pembelaan yang luar biasa. Makanya saya bilang, ya mungkin orang bisa pura-pura baik, tapi bukti adalah pembelaan. Kita akan melihat jalan-jalan hidupnya lebih baik. Itu aja. Itu bukti kalau orang itu baik. Kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti dia sendiri. Tapi bukti kalau orang itu jahat, walaupun dia pura-pura baik, ya, coba loh hidupnya. Perbaiki hidup kita. Jangan kita menganggap diri kita baik. Biarlah firman Tuhan yang ngomong apakah kita baik atau tidak. Menurut saya apa yang dikatakan Tuhan baik itu hanya kita sederhana aja, kita tampil apa adanya aja di hadirat Tuhan, di hadapan orang. Orang kan terlalu banyak, terlalu jahil, jaga image. Saya dengan sungguh-sungguh menyampaikan hal ini. Harapan saya di gereja GBD Keluarga Allah, tidak ada lagi orang yang membuat orang menderita. Ya, tidak ada lagi orang yang menderita karena dosanya. Ya, jangan sesama jemaat atau pelayan mengalami hal-hal demikian. Kalaupun kita menderita, biarlah karena orang yang menjahatin kita di luar sana. Tidak layak kita menjadi orang jahat bagi teman seiman, apalagi sesama teman pelayan. Saya harapkan ini direnungi. Amin. Kita berdiri, kita akan berdoa.